Apa kabar semuanya? Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Filosofi Teras. Seperti biasa saya sarankan kepada kalian untuk mengambil posisi yang nyaman, minim gangguan, pakai headset, dan yang terpenting tonton sampai habis buat dapetin keseluruhan isi dari buku ini. Bab 3, Hidup Selaras dengan Alam. Saat menulis buku ini, anak saya masih berusia 21 bulan. Jika memungkinkan, saya senang menyempatkan diri berjalan-jalan dengannya di kompleks perumahan saat pagi atau sore hari. Saya senang mengamati bagaimana dia berkembang dari bayi yang tidak bisa apa-apa hingga sekarang sudah mulai berjalan dan mencoba belajar berlari. Ada yang lucu dari caranya berlari yang belum sempurna, tangannya masih lurus menggantung dan belum berayun layaknya cara berlari orang yang lebih dewasa. Dalam proses pertumbuhannya, kelak dia akan mengerti bagaimana cara berlari yang seharusnya. Sampai ia mengerti cara berlari yang seharusnya, ia selalu tampak kurang seimbang dan sepertinya bisa tersandung kapan saja. Satu prinsip utama stoicisme adalah bahwa kita harus hidup selaras alam. Jika kamu langsung mengantuk mendengar ini, atau tiba-tiba teringat pernah membuang sampah sembarangan, tunggu dulu. Hidup selaras alam dalam stoicisme tidak sesempit memelihara harmoni dengan lingkungan hidup, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencemari lingkungan, atau mencintai dan melindungi satwa langka. Di dalam stoicisme, alam di sini lebih besar dari lingkungan hidup, serta mencangkup keseluruhan alam semesta dan seluruh penghuninya. Dalam konteks natur dari manusia, stoicisme menekankan satu-satunya hal yang dimiliki manusia yang membedakannya dari binatang. Hal tersebut adalah nalar, akal sehat, rasio, dan kemampuan menggunakannya untuk hidup berkebijakan. Manusia yang hidup selaras dengan alam adalah manusia yang hidup sesuai dengan desainnya, yaitu makhluk bernalar. Dikaitkan dengan konsep arete di bab sebelumnya, maka manusia yang hidup dengan arete atau virtue atau kebijakan adalah ia yang sebaik-baiknya menggunakan nalar dan rasionya, karena itulah esensi, natur berdasarkan dari menjadi manusia. Yang menarik, nalar atau rasionalitas yang sangat dipentingkan di dalam filosofi teras adalah konsep yang bisa diterima oleh siapapun tanpa harus memperdebatkan asal-muasalnya. Mereka yang religius akan memandang nalar atau resiko sebagai sebuah karunia dari Sang Pencipta dan mungkin bersifat abstrak, dalam arti tidak berwujud atau bagian dari ruh manusia. Sebaliknya, mereka yang skeptis dan sangat berpegangan pada sains mungkin melihat nalar murni sebagai fungsi biologis, produk evolusi ratusan ribu tahun, hasil kerja dan interaksi berbagai bagian di otak yang rumit. Stoicisme lebih menekankan bahwa rasionalitas adalah fitur unik dari manusia. Walaupun ilmu psikiatri dan saraf modern mengerti bahwa fungsi nalar bisa menjadi rusak atau terganggu karena gangguan otak atau penggunaan narkoba, tetapi untuk pembahasan ini kita mengasumsikan fungsi nalar yang sehat pada kebanyakan orang. Sampai sini mungkin kamu berpikir, ya elah, apa istimewanya ini? Gue juga udah tahu kalau manusia lebih pintar dari binatang. Ini mungkin pemahaman lama bagi kita semua, tetapi kemudian stoicisme lebih jauh lagi mengajarkan mengapa kita harus selalu menggunakan rasionalitas. Argumennya kurang lebih sebagai berikut. Pertama, jika kita ingin hidup bahagia, bebas dari emosi negatif, kita harus hidup selaras dengan alam. Kedua, alam memberikan manusia rasionalitas sebagai fitur unik yang membedakannya dari binatang. Ketiga, hidup selaras dengan alam untuk manusia artinya kita harus menggunakan nalar. Saat kita tidak menggunakannya, praktis kita tidak berbeda dengan binatang. Keempat, ketika kita tidak menggunakan nalar kita, selain kita menjadi sama dengan binatang, kita akan rentan merasa tidak bahagia, karena kita lelah tidak selaras dengan alam. Bayangkan seekor singa yang sifat dasarnya adalah tinggal di savana luas di alam bebas, kemudian harus tinggal di kurungan sempit di kebun binatang. Singa yang hidupnya sudah tidak selaras lagi dengan alam ini rasanya sulit merasa bahagia, bahkan walaupun makanannya dijamin sekalipun. Coba kita pikirkan situasi-situasi sehari-hari di mana kita mungkin kehilangan nalar, akal sehat, atau kepala dingin walau hanya sesaat. Pertama, kita menerima email pekerjaan yang menurut kita sengaja menyinggung perasaan pribadi. Kita segera membalas email tersebut dengan kosakata berbagai penghuni kebun binatang. Kedua, kita sedang berkendara di jalan, kemudian kendaraan kita disalip orang. Serta-merta kita emosi dan marah-marah, bahkan sampai mengejar penyerobot tersebut untuk membalas dendam. Ketiga, kita mencium wangi parfum perempuan lain di baju suami dan tanpa berpikir panjang kita menyentuhkan panci ke pipi suami dengan kecepatan tinggi. Keempat,
Kita baru berkenalan dengan perempuan cantik, kemudian langsung mengajaknya tidur bersama. Kelima, kita membaca sebuah postingan provokatif di media sosial dan langsung emosi, sehingga kita marah-marah di bagian komen atau segera memforwardnya ke banyak orang tanpa mengecek dulu kebenarannya. Di semua contoh situasi tadi, kita sedang tidak menggunakan nalar atau rasio dan hanya mengikuti hawa nafsu. Apakah kira-kira semua tindakan tadi akan membawa hasil yang positif? Makhluk sosial, selain memiliki nalar, Stoicisme percaya bahwa sifat alami manusia adalah social creatures atau makhluk sosial. Artinya, kita harus hidup sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Jika ini digabungkan dengan prinsip manusia harus menggunakan nalar tadi, seorang praktisi Stoa seharusnya hidup secara sosial, yaitu tidak mengisolasi diri dari manusia lainnya, dan juga berhubungan dengan orang lain secara rasional. Percuma kalau kita menjadi bijak dan tahu segala hal, tetapi memutuskan hubungan dengan sesamanya. Sebaliknya, percuma juga kita aktif secara sosial, tetapi tidak menggunakan nalar, dan bahkan sampai dikuasai emosi negatif, seperti marah, dengki, dan iri hati. Penggunaan nalar dan hidup sosial berjalan beriringan. Kita semua tahu bahwa hidup dengan orang lain pada kenyataannya memang tidak mudah. Setiap hari kita akan berhadapan dengan perilaku orang lain yang menjengkelkan. Keterkaitan segala sesuatu di dalam hidup. Hidup selaras dengan alam menuntut kita menyadari adanya keterkaitan di kehidupan ini. Stoicisme melihat segala sesuatu di alam semesta ini sebagai keterkaitan, bagaikan jaring-jaring raksasa, termasuk semua peristiwa di dalam hidup kita sehari-hari. Dengan kata lain, kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup kita adalah hasil rantai peristiwa yang panjang, dari peristiwa besar sampai peristiwa yang terkesan remeh sekalipun. Tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan sekalipun. Atau, dengan kata lain, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan sedang terjadi pada detik ini juga adalah hal tak terhindarkan karena merupakan mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kamu mungkin berpikir bahwa ini mirip dengan konsep takdir. Perbedaannya adalah Stoicisme tidak mengharuskan adanya dewa-dewi atau Tuhan yang merancang keterkaitan peristiwa-peristiwa ini. Sebagian filsuf Stoa mengatribusikannya kepada Tuhan, sementara sebagian lainnya sekedar melihat alam semesta bagaikan mekanisme raksasa yang bergerak menuruti hukum-hukum alam. Sama seperti konsep nalar di atas, tidak terlalu penting dari mana keterkaitan ini ada untuk kita bisa menjadikan Stoicisme sebagai laku hidup. Yang penting adalah menyadari bahwa eksistensi setiap manusia adalah bagian dari alam yang lebih besar. Hidup kita sangat terkait di jaring semesta ini, dan semua peristiwa di dalam hidup ini menaati hukum dan aturan alam. Dunia sains modern mengenal the butterfly effect atau efek kupu-kupu di dalam chaos teori yang mengingatkan saya pada interconnectedness di Stoicisme. Singkatnya, efek kupu-kupu berkata kepakan sayap seekor kupu-kupu di Amerika Serikat bisa menyebabkan topan badai di China beberapa waktu kemudian. Efek kupu-kupu ini sering dijadikan ilustrasi dalam menjelaskan chaos teori. Menurut sains, di dalam sebuah sistem nonlinear, perubahan kecil saja di waktu dan tempat yang tepat bisa menyebabkan reaksi berantai yang berujung pada perubahan yang sangat besar. Menurut saya, teori sains modern ini sesuai dengan interconnectedness di dalam filosofi teras yang berusia 2000 tahun lebih. Kembali ke kehidupan sehari-hari kita. Coba kita membayangkan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita yang tentunya lebih signifikan daripada menginjak kucing di jalan. Bisa dimulai dari proses kelahiran kita. Tidakkah kita bisa menurut ke belakang rantai peristiwa yang akhirnya berujung kepada kelahiran kita? Dan mungkin kita akan menemukan hal-hal signifikan di hidup kita sekarang adalah hasil rantai panjang konsekuensi sebuah peristiwa sepele belasan atau bahkan puluhan tahun yang lampau. Jika diurut, kelahiran kita di dunia ternyata adalah konsekuensi dari mata rantai peristiwa hidup yang sangat panjang, yaitu gabungan banyaknya peristiwa dan keputusan-keputusan yang diambil para pelaku hidup di sekitar kita dan juga orang-orang yang tidak kita kenal. Hal ini berlaku untuk seluruh hal yang pernah dan sedang terjadi di dalam hidup kita, baik besar maupun kecil. Dari tempat kita akhirnya bersekolah atau kuliah atau bekerja, sampai kejadian kita ketinggalan kereta, semua peristiwa-peristiwa ini sesungguhnya tidak berdiri sendiri, tetapi hanyalah bagian dari mata rantai peristiwa yang terus bersambung. Filosofi teras melihat semua peristiwa hidup sebagai sebuah keteraturan kosmos dari peristiwa-peristiwa terkait yang mengikuti aturan alam. Hidup selaras dengan alam artinya kita harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, rasio,
karena itulah yang membedakan manusia dan binatang. Karena keterkaitan adalah bagian dari alam, maka melawan atau mengingkari peristiwa yang terjadi dianggap sama dengan melawan alam, dan seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Stoicisme mengajarkan agar manusia hidup selaras dengan alam. Melanjutkan contoh sebelumnya, marah-marah karena sepatu Jordan terbaru kira menginjak kucing adalah melawan alam dan sebuah kesia-siaan. Begitu juga dengan menyesali kondisi kita dilahirkan, entah itu kondisi keluarga, negara kita dilahirkan, kondisi kesehatan kita saat dilahirkan, dan lain-lain. Semuanya sudah terjadi mengikuti keteraturan alam. Apakah artinya filosofi ini mengajarkan pasrah pada keadaan? Sama sekali tidak. Di bab berikut kita akan memahami mengapa penerimaan stoicisme akan peristiwa hidup sama sekali tidak sama dengan kepasrahan total. Berikut ini adalah intisari dari bab 3. Pertama, manusia hidup harus selaras dengan alam jika ingin hidup yang baik. Kedua, keluar dari keselarasan dengan alam adalah pangkal ketidakbahagiaan. Ketiga, hidup selaras dengan alam artinya kita harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, rasio, karena itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Keempat, filosofi teras percaya bahwa segala sesuatu di alam ini saling terkait atau interconnected, termasuk di dalamnya segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Kelima, melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi artinya keluar dari keselarasan dengan alam.